السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر 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 ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي جعل البيت الحرام مثابة للناس وأمنا، وفرض الحج على عباده كراما وإحسانا، وهو الأغنى وجعله حجابا بين الناس والنار رحمة منه تعالى ولظفا ومنا. ولا عجبا فالحج ركن من أركان الإسلام وجزء من الدين. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله نهى وأمر، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله أفضل من حج واعتمر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الأئمة العاملين والهداة المصلحين. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته. وقال تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. وقال تعالى في آية أخرى: فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. صدق الله العظيم وصدق رسول الله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang Idul Adha yang dimuliakan Allah. Puji syukur malah kita panjatkan atas karunia yang Allah berikan kepada kita, sehingga alhamdulillah dengan karunia yang luar biasa dari Allah, alhamdulillah kita dipersatukan melalui Idul Adha. Kita dipersatukan melalui hari raya kurban,
Semoga Allah menjadikan kita, menjadikan Ibrahim Masakini, dan menjadikan kita menjadi Ismail Masakini, dan menjadikan kita Siti Hajar Masakini. Salawat dan salam Allah kita limpah curahkan ke hadirat baginda Habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Semoga salawat dan salam itu tercurah kepada para keluarga, para sahabat, para tabi'in, dan semoga salawat dan salam itu tercurah kepada kita yang hadir pada kesempatan khutbah Idul Adha yang dimuliakan Allah ini. Ma'asyiral muslimin wa jumlatul muwahhidin rahimakumullah. Tidak bosan-bosannya selaku khatib mengajak diri khatib pribadi dan umumnya hadirin sidang Idul Adha yang dimuliakan Allah. Yuk kita terus meningkatkan kualitas dan kuantitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan bekal iman dan takwa itu, insyaallah kita bahagia di dunia dan juga bahagia di akhirat. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang Idul Adha yang dimuliakan Allah. Gema takbir telah berkumandang dan sampai saat ini terus berkumandang di segala penjuru dunia ini, di pelosok-pelosok desa, di masjid-masjid, di lapangan-lapangan, dan seluruh penjuru dunia, menggetarkan jiwa, melafalkan dengan tegas kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat takbir, kalimat-kalimat tahmid, kalimat-kalimat tasbih, kalimat-kalimat tahlil. Ini menandakan bahwa kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita mengucapkan kalimat Allahu Akbar, sejatinya di dalam diri kita masing-masing menanamkan jiwa kecintaan kepada Allah, bahwa tidak ada yang besar kecuali Allah. Kalau hari ini masih angkuh, masih sombong, maka dengan kalimat takbir Allahu Akbar, sesungguhnya telah menggetarkan jiwa kita ke relung-relung jiwa keimanan yang paling dalam. Inilah hadirin jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah. Ketika kalimat takbir Allahu Akbar membebaskan kita dari jiwa-jiwa yang kerdil dan mengangkat Allahu Akbar, Allah yang Maha Agung. Jamaah hadirin sidang Idul Adha yang dimuliakan Allah. Kemudian kita mengucapkan kalimat tahmid. Walillahil hamd, hanya kepunyaan Allah, hanya milik Allah segala pujian-pujian itu. Kalau hari ini jamaah hadirin sidang Idul Adha yang dimuliakan Allah masih gila akan hormat, masih gila akan jabatan dan seterusnya, maka sesungguhnya jabatan, gila, hormat dan seterusnya itu sesungguhnya tidak pantas kita sandang, karena yang pantas menyandang itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang Idul Adha yang dimuliakan Allah. Kemudian kita mengucapkan tasbih. Sesungguhnya ketika kita mengucapkan kalimat tasbih, subhanallah, maha suci Allah, ini telah mengeluarkan kalimat-kalimat yang indah sehingga tidak ada yang suci kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita melafalkan kalimat tasbih, kita sesungguhnya menanamkan jiwa
bahwa kesucian itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita melafalkan kalimat tahlil la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ketika hadirin jamaah sidang Idul Adha yang dimuliakan Allah, masih ada Tuhan-Tuhan selain Allah, Tuhan jabatan, Tuhan kekayaan, Tuhan materi dan seterusnya dan seterusnya. Itu sesungguhnya tidak ada apa-apanya, karena Tuhan kita adalah Tuhan Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tidak ada Tuhan selain Allah, dan bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Hadirin sidang Idul Adha yang dimuliakan Allah, khatib mengawali tadi dengan firman Allah surah Al-Kautsar. Paling tidak kita mengambil intisari dari dua ayat yang saya bacakan. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Masyaallah muslimin, hadirin sidang Idul Adha yang dimuliakan Allah. Allah menggunakan redaksi inna. Sungguh kalimat sumpah Allah awali. Begitu besar Allah memberikan karunia kenikmatan kepada kita, kepadamu Muhammad, kepada umatmu wahai Muhammad. Nikmat kita bisa melihat, nikmat kita bisa berumah tangga, nikmat kita bisa berjamaah. Begitu agung Allah memberikan kenikmatan kepada kita, dari awal tidur sampai kita tertidur lagi. Allah tidak sedikit pun mengurangi kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah, kalau saja Allah tidak menutup topeng-topeng kebusukan kita, maka demi Allah yang hadir ini, dibanding kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, sudah berapa nikmat yang kita syukuri. Maka ini hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini yang tadi dibaca berulang kali oleh imam kita. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Tidak kurang dari 30 kali Allah memfirmankan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban dalam surah Ar-Rahman. Nikmat Allah, nikmat Tuhan yang mana lagi yang masih engkau dustakan? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Bukankah semua yang Allah berikan itu nikmat? Kita bisa menghirup udara sehat, itu nikmat. Kita bisa mendengar dengan pendengaran yang baik, itu nikmat. Kita bisa melihat dengan mata yang indah, ini itu nikmat. Allah kasih anak, Allah kasih istri, Allah kasih penghidupan yang luar biasa. Masihkah kita mendustai nikmat-nikmat Allah yang begitu agung, yang begitu besar? Inna a'tainakal kautsar. Sungguh kata Allah, telah aku karuniakan, telah aku berikan nikmat-nikmat yang banyak kepada engkau. Lalu apa yang diwasiatkan oleh Allah, yang diperintahkan oleh Allah dalam surah Al-Kautsar ayat 2? Allah mewasiatkan dua perintah. Fasalli li rabbik wanhar. Yang pertama Allah memberikan wasiat kepada kita, fasalli li rabbik, maka salatlah engkau karena Tuhanmu, karena Allah. Jangan salat karena apapun, karena minta jabatan, karena takut
takut kepada istri, takut kepada suami, takut kepada mertua, karena tidak enak kepada tetangga, karena tokoh agama dan seterusnya dan seterusnya. Fasalli li rabbik, maka salatlah engkau karena Allah. Dan yang kedua, hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, perintah Allah, wasiat Allah, wanhar, dan berkurbanlah. Ketika nikmat Allah yang begitu besar, yang begitu agung Allah berikan kepada kita, Allah berikan secara gratis kepada kita, bagaimana rasanya kalau Allah sedikit saja mencabut nikmat itu? Silakan Anda Bapak Ibu sekalian hadirin ma'asyiral muslimin, coba misalnya tahan nafas kita tidak kurang 15 menit, 30 menit, bagaimana yang kita rasakan? Coba kita cubit pipi kita, coba kita tutup telinga kita, tutup mata kita, subhanallah. Begitu besar, begitu agung Allah berikan. Allah hanya memerintahkan fasalli li rabbik, maka salatlah engkau karena Allah. Dan yang kedua adalah wanhar, berkurbanlah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalimat ayat-ayat Al-Quran ini begitu indah. Ketika Allah menegaskan bahwa nikmat yang begitu besar Allah berikan kepada kita, Allah menyuruh kepada kita fasalli li rabbik, salatlah karena Allah, wanhar, dan berkurbanlah. Apa yang kita bisa ambil dari ayat yang kedua ini, hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, indah sekali ketika Allah memfirmankan fasalli li rabbik, salatlah kalian, kemudian Allah mengikuti dengan kalimat wanhar, dan berkurbanlah. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, seolah-olah Allah ingin ngomong begini kepada hambanya, kepada semua hambanya, wahai hambaku, jangan engkau mengaku telah salat yang baik kalau Anda belum mampu berkurban. Maka jamaah hadirin sidang Idul Adha yang dimuliakan Allah, perintah berkurban, wajibnya berkurban, sama seperti wajibnya Allah menyuruh kita untuk melakukan sholat. Ini kenapa hadirin jamaah sidang Idul Adha yang dimuliakan Allah, kalimat perintah sholat disejajarkan dengan kalimat perintah kita berkurban. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, paling tidak hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, ada dua peristiwa penting yang perlu kita tauladani ketika kita melaksanakan Idul Adha, Idul Kurban ini. Yang pertama adalah peristiwa haji, dan yang kedua adalah peristiwa pemotongan hewan kurban. Bagaimana sejarahnya seorang Habil dan Qabil mempertaruhkan kurbannya yang terbaik, mempertaruhkan kurbannya demi Allah, tetapi Allah menerima kurbannya si Habil karena dia kurban yang terbaik, mempersembahkan yang terbaik buat Allah. Tetapi Allah menolak kurbannya si Qabil karena dia mempersembahkan kurbannya untuk Allah itu dengan buah-buahan yang sudah busuk, persembahan yang tidak terbaik. Ma'asyiral muslimin hadirin sidang Idul Adha yang dimuliakan Allah, bagaimana perjuangan sosok Ibrahim ketika Allah memberikan tabir mimpi kepada Ibrahim. Tidak main-main, perintahnya adalah untuk mengorbankan Ismail, putra semata wayangnya yang sekian puluh tahun ditunggu-tunggu kehadirannya. Tetapi ketika Allah memberikan karunia keturunan kepada Nabi Ibrahim dan Siti Hajar, dengan serta-merta Allah menguji Ibrahim untuk mengorbankan Ismail, putra tercinta dan putra semata wayangnya. Ketika kita sedang cinta kepada sesuatu, apatah lagi ini adalah anak tercinta, anak semata wayang yang telah ditunggu kehadirannya puluhan tahun lamanya.
Tetapi Nabi Ibrahim tidak kemudian protes kepada Allah, tidak kemudian berpikir ulang, merekonstruksi apa yang dia pikirkan, apa yang dia mimpikan. Tidak, Ibrahim langsung sami'na wa ata'na, rela mengorbankan kepentingan pribadinya demi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa yang terjadi? Terjadilah dialog antara sosok Ibrahim dan Ismail. Ketika Nabi Ibrahim menyampaikan mimpinya kepada putra tercintanya Ismail, "Hai anakku, aku diperintahkan oleh Allah untuk mengorbankan dirimu, untuk menyembelih dirimu karena Allah." Lalu apa jawab Ismail? Sebagai anak yang soleh, generasi yang soleh, dia tidak menolak serta-merta perintah dari Allah, apa yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim. Kemudian Ismail mengatakan, kalau memang itu perintah Allah, maka kerjakanlah. Insya Allah aku termasuk menjadi orang-orang yang sabar. Terjadi dialog yang begitu indah yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalatu wassalam. Jangan serta-merta karena kekuasaan orang tua, serta-merta kekuasaan bapaknya, kemudian menindas kepada anaknya. Ini tidak pernah dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Tetapi Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam mengajak berdialog, berdiskusi dengan putra tercinta yang ketika itu masih dalam posisi anak-anak. Dan kemudian Ismail tidak serta-merta berontak terhadap perintah ayahnya, apalagi membawa misi dari Allah. Ismail yang begitu saleh, yang masih kecil ketika itu, tidak menolak, tetapi langsung menerima. Kerjakan wahai bapakku, kalau itu memang perintah Allah, satajiduni insyaallah minas sabirin. Insyaallah aku menjadi orang-orang yang sabar. Lalu hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, perjuangan seorang Ibrahim, perjuangan seorang Ismail, perjuangan seorang Siti Hajar memperjuangkan misi Allah, tidak ada yang ditolak kalau itu sudah perintah Allah. Ini totalitas keimanan, totalitas dalam beramal saleh. Tetapi apa yang diganti oleh Allah? Nabi Ismail diganti oleh Allah dengan kambing gibas yang begitu besar. Dalam sejarah inilah kemudian yang disyariatkan hingga saat ini, sehingga perintah berkurban itu terus dijalankan dan dijalankan hingga hari ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bagaimana kita belajar dari sosok Siti Hajar? Ketika Ismail kecil, kehausan, dahaga yang begitu luar biasa, perjuangan dari Siti Hajar, dia berlari-lari kecil dari bukit Safa ke Marwah, Safa Marwah, Safa Marwah sampai 7 kali. Ini adalah perjuangan seorang ibu. Lalu dibalas oleh Allah dengan hentakan-hentakan kaki Ismail yang kemudian hingga hari ini dikenal dengan memuncarkan air yang dikenal dengan air Zam-Zam, yang bisa memberikan keberkahan bukan hanya di Makkahul Mukarramah tetapi di seluruh penjuru Jazirah Arabia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika kepatuhan kepada Allah, ketotalitasan kepada Allah, kemudian mampu mengorbankan jiwanya, mampu mengorbankan kepentingannya demi Allah, yakin hadirin ma'asyiral muslimin jamaah Idul Adha, Allah akan mengganti dengan gantian yang lebih baik yang tidak bisa kita sangka-sangka. Yakin itu. Ajaran Ismail, ajaran Ibrahim, ajaran Siti Hajar sudah jelas. Ketika total untuk Allah, ketika total untuk agama Allah,
maka Allah akan ganti dengan gantian yang terbaik. Semoga apa yang bisa khatib sampaikan pada kesempatan pagi menjelang siang ini memberikan keberkahan dan manfaat kepada kita. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang bersabar dan mampu mengorbankan diri kita, mampu mengorbankan kepentingan kita demi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ala as-sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات يا الله رب الجليل. Kami sadar sungguh begitu banyak nikmat dan karunia-Mu yang telah tercurahkan tiada putus kepada kami. Namun sungguh baru sedikit dari semua itu yang kami ikhlaskan, kami persembahkan dan kami korbankan untuk semata-mata mengabdi di jalan-Mu. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Sami', Ya Allah yang Maha mendengar. Kami sering alba, kami sering lupa, bahkan mungkin dengan sengaja kami melanggar aturan-Mu dan tak menghargai petunjuk-Mu. Kami sering tuli terhadap panggilan-Mu, padahal kami pandai mendengar. Kami sering buta terhadap arahan dan petunjuk-Mu, padahal kami dapat melihat. Kami sering bisu 1000 bahasa terhadap kebenaran, padahal kami paling pandai berbicara. Ya Allah yang Maha Perkasa, kami sombong, kami congkak di hadapan-Mu. Kami masih merasa paling pintar, paling akademis, paling cendekia, padahal kami paling bodoh di hadapan-Mu. Kami merasa paling gagah perkasa, paling kokoh dan bertenaga, padahal kami makhluk yang lemah di hadapan-Mu. Kami merasa paling terhormat, paling mulia dan terkadang di hadapan-Mu, padahal kami paling rendah dan hina, kecuali jika kami senantiasa bertakwa kepada-Mu. Itulah profil kami, ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Maafkan dan ampuni kami. Janganlah jadikan itu semua sebagai penghalang untuk dapat menghadap-Mu dengan husnul khatimah. Dengan husnul khatimah. Ya Allah,
Kami sering terbuai dan terlena dengan kehidupan dunia yang fana. Tegur kami dengan lembut. Jika menurutmu kami sudah mulai alpa, luruskan kami jika menurutmu kami sudah mulai berbelok arah. Dan mantapkan hati dan iman kami, mantapkan hati dan iman kami jika menurutmu kami sudah mulai gundah gulana. Ya Rab, kami sadar bahwa kami cukup bergelimang dengan harta dan kekayaan. Kami bisa makan apa yang kami mau makan, kami bisa minum apa yang kami mau minum, kami bisa menghias diri dengan perlengkapan yang gemerlap. Ya Allah, tetapi kami tahu ya Allah, ya Ghaffar, banyak hamba-Mu, banyak saudara kami yang tidak beruntung dan bahagia seperti kami. Mereka tak bisa makan dan minum, bukan karena tak mau makan dan minum, tetapi tak ada kemampuan untuk membeli makan dan minum. Mereka tidak kunjung sembuh saat sakit, bahkan terus sakit berkepanjangan. Bukan mereka tidak mau sembuh, tetapi tak ada daya dan biaya untuk membeli obat dan bangkit sembuh. Mereka tak kunjung berpendidikan, jangankan berpendidikan tinggi dan menjadi akademisi seperti kami, pendidikan dasar pun seringkali putus di jalan. Bukan mereka tak mau mengenyam pendidikan, tetapi ya Allah, bekal apa lagi yang bisa dipakai untuk biaya dan ongkos sekolah? Kami tahu itu semua ya Allah, kami tahu itu semua ya Allah. Lunakkan hati kami, lunakkan hati kami yang kian mengeras. Bukakan mata dan telinga kami yang kian tertutup. Gerakan kekuatan dan tangan kami yang kian kaku untuk selalu berderma, meringankan dan memberdayakan mereka, sehingga kelak mereka hidup layak seperti kami. Oleh karena itu ya Allah, bukakan kepada kami segala pintu kemudahan, pintu rizki yang halal, rizki yang banyak, rizki yang dapat kami gunakan untuk membina keluarga dan anak-anak kami, agar kami tetap istiqamah kepada jalan-Mu ya Rabb. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampuni dosa kami, ampuni dosa ibu bapa kami. Mereka telah berjuang untuk hidup dan membesarkan kami. Ampuni mereka ya Allah. Mungkin mereka pernah lalai dengan perintah-Mu. Itu semua bukan semata-mata karena disengaja, tetapi karena merawat kami, mengurus kami, mengobati kami, membesarkan kami. Tiada apapun yang sebanding dengan pengorbanan mereka. Tak ada daya kami membalasnya, hanya permohonan ampunan-Mu atas segala dosa-dosa mereka, dan permohonan rahmat-Mu atas amal soleh mereka. Tempatkan mereka di tempat paling mulia di sisi-Mu. Ya Allah, jelang pesta demokrasi ke depan, tetap kuatkan persatuan dan kesatuan kami. Hindari kami dari perpecahan karena berbagai kepentingan. Tunjukkan kepada kami pemimpin yang Kau ridhai dan dapat membawa kami ke jalan yang benar. Ya Allah, hanya kepadamu kami mohon perlindungan dan ampunan. Ampuni segala dosa kami, dosa kedua orang tua kami yang masih teringat nyata dalam benak kami. Tetesan keringatnya, langkah gontainya, dan belayan kasih sayangnya, serta dosa orang-orang yang telah mendidik, doa orang-orang yang telah mendidik dan membimbing kami ke jalan ridha-Mu. Ya Allah, ya Ghaffar, ya Arhamar Rahimin, sungguh bekal kami masih terlalu sedikit untuk menghadap-Mu kelak. Kami belum siap untuk dijemput oleh malaikat-Mu. Beri kami waktu untuk terus menambah ilmu dan amal saleh. Lindungi kami, pelihara kesehatan kami, dan tetapkan iman Islam kami. Beri kami kesempatan untuk bertemu kami kembali dengan Idul Adha, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, perkenankan doa dan harapan kami. Kami kepada siapa lagi kami dapat memohon kecuali hanya kepadamu ya Rabbul Jalil. Rabbana taqabbal minna إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله.
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.